itu materinya ya, yang tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah luar biasa, yes mantap. Alhamdulillah mantap ya. Oke baik. Sebelum kita masuk materi, ya boleh terlebih dahulu dipimpin doa oleh ketua kelas kita. Silakan ketua kelas. Nanti dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Selanjutnya ibu mau periksa kehadiran kalian ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Harus semua ya. Alhamdulillah semua ya. Berarti kita lanjut ke materi ibu ya. Sebelumnya ya kemarin kita sudah belajar untuk materi aplikasi pengolah angka ya. Di sini ada aplikasi pengolah angka. Kita lihat di sini. Nah, sudah dibuka semua materi ibu yang ada di handphone kalian? Sudah ya. Kita menggunakan aplikasi Digeli ya. Kemudian kita masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Ketika kita belajar aplikasi perkantoran ini, aplikasi pengolah angka ini, ya tujuan pembelajarannya kemarin apa? Tujuan yang kemarin kita dapat membuka program aplikasi pengolah angka. Kemudian kita bisa membuka membuat tabel ya. Nah, kemudian selain itu apa lagi? Kemarin mengenal fitur-fitur Microsoft Excel. Masih ingat semuanya? Masih ya. Tugasnya kemarin sudah dikerjakan? Terima kasih. Ya. Kemudian di sini kita lihat lagi pembelajaran yang selanjutnya yaitu ya tujuan pembelajaran saat ini ya. Nah di sini tujuan pembelajarannya di handphone kelihatan ya? Ya kan ya. Ya peserta didik dapat melakukan pengolah data pada aplikasi pengolah angka pada sel ya, kolom dan baris menggunakan fitur-fitur numbering ya, kemudian currency, kemudian date, font, allegiance, kemudian border, background, protection dan center copy paste cut dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menampilkan fungsi dan formula sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan apa? Apalagi? Sum, average, max, min pada file pengolah angka dengan tepat. Kita lanjut sini. Ya, pertanyaan pemantiknya di sini. Ya. Pertanyaan pertama. Setelah belajar yang kemarin, ya, berarti kan kalian sudah tahu nih cara membukanya, aplikasinya, segala macamnya ya. Terus buat tabelnya udah bisa. Nah, di sini kalian lihat, mati ya itu ya. Nah, ya. Di layar kalian udah ada kan? Di handphone kalian kan sudah ada kan? Pertanyaan yang pertama, apakah kalian mengetahui apa itu rumus pada aplikasi pengolah angka? Ada yang tahu? Sum. Iya, apa lagi? Sum dikali kolomnya ada di misalkan di C4 berarti sum tutup kurung Ya. C4 dikali sama berikutnya yang mau dikali sama C5 habis itu tutup kurung habis itu pencet enter. Ada lagi yang lain? Sebenarnya sudah tahu ya salah satu rumus-rumusnya ya. Yang lain? Ada lagi yang tahu? Sumif. Sum if. Ya, bukan sum if. Ya, ada lagi?
Ada lagi? Oke, baik. Kita lanjut. Nah, di pertanyaan kedua, apakah kalian pernah menggunakan formula pada aplikasi pengolah angka? Pernah nggak pakai rumus itu? Pernah. Wah, luar biasa. Di mana bikinnya? Excel. Bikin apa tuh? Tabel. Tabel apa? Tabel keuangan ya. Berarti pada pelajaran keuangan ya. Baik, kita lanjut di sini ya. Tapi kalian sudah pernah menggunakan ini. Kita lanjut ya. Di sini materi operasi materi dalam pelajaran saya sekarang, kalian ini akan mempelajari tentang operator bilangan matematika ya, atau kita sebut dalam apa namanya di dalam Excel ini adalah aritmatika ya, tambah, kurang, bagi, kali ya. Nah, itu adalah aritmatika operatornya. Kemudian rumus dasar matematika ya. Terus kemudian fungsi dari perhitungan Microsoft Excel ya. Nah, di sini ada yang tahu nggak nih? Ada operator dalam Microsoft Excel apa aja? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu? Tadi udah sebutin, ada tambah, kurang, kalian, pembagian, terus ya lagi, ya ada penjumlahan, berarti tambahnya ada ini ya, ada tambah, kemudian ada kurang. Kita juga akan belajar tentang rumus dasar matematika. Di sini kita akan kemarin kan mempelajari tentang pengolahan angka ya. Masih ingat nggak pengolahan angka itu kemarin pengertiannya apa? Saya ada tuh di handphone kamu tadi udah saya share. Buka nggak handphonenya? Nah, itu dia di situ. Ada nggak? Di next. Nah, ada kan? Ya, apa itu pengertian pengolahan angka? Program yang dapat mengolah Nah, berarti harus dihafalin nih, harus ingat tahu apa sih ini fungsi dari aplikasi pengolah angka, pengertiannya apa? Berarti program yang dapat digunakan untuk mengolah data-data berupa baik dalam pekerjaan dalam menghitung, merumuskan data numerik, membuat laporan keuangan, administrasi keuangan dan lain-lain. Contohnya apa kemarin? Bikin laporan apa? Iya kan, makanya Excel. Laporan? Terus apa lagi? Membuat apa? Sama itu. Apa? Membuat laporan gaji karyawan. Apa lagi? Ayo. Apa lagi? Membuat laporan kas kecil ya kan? Iya. Pokoknya yang berkaitan dengan angka berarti digunakannya di Microsoft Excel atau menggunakan aplikasi pengolahan. Lanjut ya. Nah, ini yang kemarin juga nih, ya. Masih ingat cara membukanya? Masih. Iya, cara membukanya adalah dengan double klik pada atau menggunakan bukannya nanti ketika udah keluar ini baru. Windows. Jadi Excel ya. Kemudian ketika sudah tampil seperti ini, nah kita menggunakan apa? Workbook, blank workbook. Paham ya? Berarti cara buat ini udah bisa juga nih. Tabelnya ya. Lanjut. Nah, di sini kita akan pelajari materi yang selanjutnya. Nah, masalahnya adalah kita akan menyelesaikan sebuah masalah, ya. Mungkin kalian menganggap ini gampang nih ya, tapi ini adalah sebuah masalah dalam materi ini. Yang pertama adalah kalian harus membuat tabel, ya, pada
Microsoft Excel. Ya, membuat tabel apa Bu? Ya, ini tabel nilai ya. Di sini ada tabel nilai kelas 10 akuntansi. Ya, ini ada nama-namanya, ada 10 orang. Kemudian kita input nih nilai matematikanya, nilai bahasa Indonesianya, nilai bahasa Inggrisnya di input ya. Misalnya Ahmad nilainya 80 ya, bahasa nilai matematikanya. Kemudian bahasa Indonesia nilainya 75, kemudian bahasa Inggrisnya nilainya 92. Nah, dijumlah ini ya, di jumlah nilai tabel 1 matematika baris kolom pertama ini kita hitung adalah matematika, yang kedua adalah bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris. Nah, ketiga mata pelajaran ini ditambah di sini. Hasilnya berapa? Kemudian dibagi 3. Ya, berarti kalau misalkan pengen tahu nilai jumlahnya seberapa nih, berarti diapain? Pakai rumus. Pakai rumus apa? Sum. Ya, berarti rumusnya apa? Sama dengan sam 30. Nah, nih, kita lihat bahasa sini kan ABC. C 7 ditambah sampai dengan C berapa nih? C82. Lihat ini, itu kamu ada kan? C berapa? C 10. Berapa? 1 A B C D E 7 ya. Oke. Lanjut kita ya. Berarti nanti kita akan menghitung jumlah nih. Jumlah nilai. Kemudian kita akan menghitung nilai rata-ratanya dari semua anak nih. Nilainya berapa nih rata-rata kelasnya, ya kan? Kemudian nilai tertinggi, nilai terendah dan jumlah data yang sudah terisi. Nah, ya. Ini adalah masalah kita yang akan kita bahas nanti. Lanjut ya, ini operator aritmatika atau kita sebut dengan operator matematika ya. Kita lihat sini. Nah, ini ya, ini adalah operator matematika nih. Nah, berarti kalau lambangnya seperti ini untuk lambangnya seperti ini, seperti ini, Perkalian. seperti ini, Pembagian. Nah, ini Perpangkatan. Nah, ini Persentase. pintar ya. Berarti aritmatika itu apa? Oke, siap ya. Lanjut kita ke materi selanjutnya. Nih ya. Nah, ini ada operator perbandingan. Kalau yang ini udah ada yang pernah lihat belum? Sama dengan untuk apa? Sudah tahu ya, berarti kalau sama dengan berarti dia sama. Ya. 2 sama dengan 2, berarti 2 sama dengan 2 ya. Nah, kalau ini tidak sama dengan yang bawah ya. Kalau dalam operator matematika kan kalau tidak sama dengan itu kan sama dengannya di garis. Ya, tapi kalau dalam Excel itu kita menggunakan tanda seperti ini simbolnya. Kemudian lebih kecil sama ya. Lebih kecil, lebih besar, kemudian lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan. Nah, ini digunakan untuk apa, Bu? Untuk mengetahui nilainya betul atau salah, true or false, ya. Sini. Contohnya kayak gimana sih, Bu? Nanti ketika tabel yang tadi sudah kita isi ada keterangannya ya. Tadi ya. Keterangannya lulus atau tidak lulus. Nah, misalnya seperti itu. Maka kita harus membuat sebuah fungsi yang memang harus dibandingkan nilainya. Misalnya, nilai kelulusan itu biasa KKM ya. 75 KKM-nya misalnya atau 72 ya biasanya. Nah, berarti nilai 72 lebih jika nilai 72 itu kurang dari jika nilai anak kurang dari 72, maka nilainya adalah false atau tidak lulus atau remedial ya kalau di bawah. Tapi kalau nilai anak itu di atas atau lebih besar daripada 72, maka dia akan bernilai true ya. Berarti dia lulus dan tidak remedial. Ya, paham sampai sini? Paham. Ada yang bisa ngerjain kayak
Nanti kita coba ya buka Excel-nya. Oke. Sekarang komputernya udah nyalain semua? Sudah buka Excel-nya? Sudah. Ya, kita lihat lagi. Sini nanti kita bikin tabel ya. Nah, di sini kalian bisa lihat rumus-rumus yang akan sering kita gunakan pada Microsoft Excel ya. Yang pertama adalah penjumlahan, kayak gini contohnya nih. Nah, kemudian pengurangan, perkalian, pembagian, persentase dan angka. Nah, di sini kalau kalian perhatikan di sini, ya, selalu diawali dengan apa ketika membuat rumus? Sama? Kalau nggak pakai sama dengan, dia akan membacanya sebagai teks, ya. Tapi kalau dia sudah menggunakan sama dengan, maka dia terbacanya menjadi sebuah rumus atau fungsi, ya. Jadi kalau nggak pakai sama dengan itu tidak akan menjadi sebuah fungsi. Kenapa sih Bu harus pakai rumus di Excel? Karena ketika kamu mengerjakan Excel, ya, datanya itu nggak cuma 1, 2, sampai 10. Kalau ini 10 tadi gampang ya, 1 sampai 10 gampang. Tapi kalau datanya kayak satu sekolah ada 300 siswa, inputnya satu-satu, pusing nggak? Ngitungin pakai kalkulator satu-satu, nah itu kayaknya nggak efisien ya, buang-buang waktu ya. Nah, makanya kita membuat tabel nilai itu dengan menggunakan Excel supaya efisiensi waktunya lebih cepat dan lebih otomatis dan terkomputerisasi. Nah, 3 tambah 2 berarti hasilnya 5. 3 dikurang 2 hasilnya 1. 3 dikali 3 hasilnya 5. Bu, kenapa sih Bu harus pakai bintang Bu? Ini kan bukan yang perkalian Bu. Nah, dalam ilmu komputer ini di dalam Excel itu bintang itu dinyatakan sebagai perkalian, ya. Kalau misalkan di matematika tulis, nah itu tanda X sebagai perkalian, ya. Nah di sini ada per nih, ya kan? Nah di sini kenapa jadi pembagian Bu? Kalau di matematika itu kan titik 2 ya. Nah kalau di Excel titik 2 itu sebagai sampai dengan. Iya, sampai dengan, bukan bagi. Misalnya tadi sum, ya kan? Buka kurung A1 titik 2, berarti A1 titik 2 itu sampai dengan B3 misalnya, itu yang dijumlahkan. Berarti antara A1 sampai dengan B1 berarti itu yang diambil nilainya, ya. Nanti akan Ibu kasih contohnya. Sampai sini paham nggak? Nah, persentase biasa ya, sama juga 3/100 ya. Kemudian pangkat juga sama, 3 pangkat 2 berarti apa? 3 kali 3 berarti hasilnya 9. Nah, sekarang yang kedua nih, operator yang tadi yang kedua, perbandingan. Di sini kita lihat contohnya. Yang pertama adalah 3 sama dengan 2, hasilnya apa? Karena 3 bukan 2 ya. Berarti kalau 2 sama dengan 2 maka dia akan bernilai true ya. Nah, apakah 3 ini lebih besar daripada 2? Iya. Jawabannya? Iya. Betul ya? True, karena benar 3 itu lebih besar daripada 2. Sekarang yang 3 lebih kecil daripada 2. Betul nggak salah? Salah ya, karena 3 itu harusnya lebih besar. 3 tidak sama dengan dari 2. Berarti hasilnya true. Paham sampai sini? Kita lanjut ya. Sebelum lanjut ada pertanyaan nggak? Lanjut. Nah ini dia. Kita akan mempelajari materi perhitungan dalam Microsoft Excel ya. Yang pertama adalah mempelajari tentang tadi ya. Tadi siapa kamu namanya tadi? Septian jawab itu sapu. Saya pernah menggunakan. Nah, kemudian average. Average ini apa sih Bu? Kalian tahu nggak? Untuk menghitung nilai rata-rata. Max ini untuk apa? Untuk menghitung nilai tertinggi. Nilai tertinggi. Min? Untuk nilai terendah. Iya count. Kau udah belajar belum? Untuk jumlah datanya sudah terisi. Kemudian write. Ada yang tahu write fungsinya buat apa? Mengambil
huruf atau sesuatu yang ada di dalam tabel itu dari yang sebelah kanan. Ya, kemudian atau teks ya, namanya teks. Kemudian yang lain juga mengambil teks dari sebelah Kiri. Kalau mit dari Tengah. Mit artinya apa mit? Ini adalah sang. Sudah dibuka komputernya? Sudah. Sekarang kamu buat tabel dulu. Ya, tabel yang tadi saya udah. Nah ini ya dibuka. Sudah dibuat belum? Semuanya? Sudah. Tadi sudah dibuat ya. Coba dibuat tabelnya. Semua pada tabelnya. Oke, sudah dilihat semuanya? Layarnya sudah bisa? Oke, silakan dikerjakan. Buat tabelnya, kemudian isi ini. Sambil mengerjakan ini, kita lihat dulu di sini. Nih ya. Jumlah nilai sama dengan 80. sam, Sam. 60, C7 sampai dengan C7 sampai dengan E7. 7. Tutup kurung. Kita lihat sini dulu semuanya ya, sambil mengerjakan. Sama dengan harus selalu digunakan ya. Iya. Sama dengan harus selalu digunakan. Kemudian C7. Kenapa sih Bu C7 bukan 80? Ada yang tahu nggak? Kan itu kalau Harusnya kan 80 ya yang akan kita hitung ya nilainya ya. Karena 80 ini adalah recordnya, maka yang dibaca sama rumus ini adalah tabel kolomnya yang dibaca. Ya. Apa yang dibaca? Kok? Dari mana Bu melihat ini Bu? Nah dari sini nih lihat. Oke ya, kita enter ya. Jadi 238 hasilnya. Ini belum di rata-rata ya. Nanti kan ada penggeraknya. Sini nanti kita insert lagi. Ya. Nah, apa tadi rata-rata? Average. Lihat. Yang mana? Jadi sampai dengan E7 ya. Tutup enter. Berarti nilainya si Ahmad ini adalah 79,3 ya. Kita lanjut lagi ke sini. Itu tadi yang sum ya. Kemudian kita next lagi. Ada apa setelah sum? Nah tadi average ya. Sintaknya seperti ini. Untuk apa Bu? Nah, fungsi digunakan untuk mencari data dari suatu range. Ya, di sini lihat ya. Nah, ini sintaknya nih, average, number 1, number 2 dan seterusnya ya. Kemudian nah, nilai max dan nilai min. Nilai max apa? untuk mencari data tertinggi Tertinggi. Penulisannya gimana, Bu? Nah, sama seperti teman-temannya tadi, sum, average sama ya, sama dengan max, buka kurung, nah number 1, number 2 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, yang keempat apa? Min. Berarti dibalikan dari fungsi X. ya, nilai turun. Mana Bu contohnya? Di sini contohnya ya, kita lihat nilai tertinggi sama dengan max, buka kurung, ya numbernya yang mana? Dari C C7 sampai dengan sampai dengan C16. C16 karena dia tadi kan vertikal, ini kan tadi kan horizontal tuh yang cari nilai rata-rata. Dan sekarang yang nilai tertinggi adalah vertikal. Datanya kita enter. Berapa nilai tertingginya? 93. Benar apa enggak? Benar. Benar ya. Nah, nilai terendahnya adalah kita cari lagi nilainya min, buka kurung, C berapa? C7 sampai dengan C16. Enter. Benar enggak? Benar ya. Sekarang kita cari jumlah data yang terisi sama dengan count. Benar enggak nih? Saya udah isi semua datanya dari C7 sampai dengan C16. Kita
Enter. Datanya yang terisi 10. Kalau saya hapus 1, nah yang terisi 9. Saya hapusin 2, yang terisi 8. Paham ya? Oke, pintar. Kali lagi sini. Nah, ini lagi, udah ya. Ini fungsi count, udah ya. Kemudian, nah ini fungsi right. Apa fungsi right? Untuk mengambil beberapa karakter teks dan data. Iya, misalkan ajarkan aku untuk bisa mengungkapkan rasa. Alay banget ya. Nah, di sini. Nah, kita mau ambil nih nilai kanannya. Ya, berarti kanan yang mana nih? Ayo, kanan yang mana? Nilai kanannya misalnya teks satunya kayak ini nih. Ya, ajarkan aku untuk bisa mengungkapkan rasa. Saya mau ambil karakternya 3, berarti yang keluar alurnya apa? Dari kanan. Dari kanan. Rasa aja. Kan nggak ada rasanya. Aja. Cek sini ya. Kita ajarkan aku mengungkapkan rasa. Nah, ini ya. Saya mau cari nih. Kalau saya akhirnya 3 kanan apa ya? Sama dengan apa rumusnya? Tadi? Right. Buka kurung. Buka kurung. Apa tuh? Ada bacanya? Ajarkan. Teks ya. Teks yang mau kita ambil yang mana? Nah, ini kan? Ya. Kemudian ada koma, ya kan, pembatas untuk mencari karakternya. Saya mau ambil 3 huruf dari kanan. Berarti yang keluar apa? Asa. Ya. Keluar tuh huruf asa nggak? Keluar ya? Nah, asa. Nah, berarti kalau right dari kanan, ya kan? Berarti asa. Berarti saya mau ganti ya. Saya maunya keluar hurufnya 8. Enter. Berarti Rasa. hitungnya gimana Bu? 8 dari A nih, dari A nih. Kita hitung ya. Dari A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, hurufnya ada berapa? 8. Yakin 8? Coba lihat. Hurufnya kan ada Ada berapa hurufnya? Ada? ada spasinya. Ya, pintar ya. Hurufnya ada 7. Nah, kok bisa 8 Bu ini? Karena spasi ini dihitung sebagai satu karakter kata yang akan dibaca nih dari sini. Paham? Paham. Ya, lanjut fungsi apa lagi? Lab. Fungsi lab. Nah, lab itu sama ya, tadi ngambilnya kanan, sekarang kiri. Kita cek sekarang ya. Nah, ini kita lihat. Tadi kanan yang atas ya, sekarang yang lab. Gimana rumusnya? Sama dengan lab. Kurung. lab. Buka kurung. Mana teksnya? B 2 7. Iya. 2, 3. Kita mau ambil berapa huruf? 5. Misalnya 8 lagi saya ambil. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, keluarkannya apa? Ajarkan. Nah, ya. Paham? Paham. Bisa semuanya? Bisa. Alhamdulillah. Lanjut dulu. Rumus bit berfungsi untuk mengambil apa? Terus apa? Rumus bit untuk mengambil apa? Beberapa Kira-kira kalau kan tadi kan ada left ada right ya. Nah, antara left dengan mid, nah bedanya apa sih? bedanya kalau yang itu kan dari kiri, itu kalau yang itu dari tengah. Dari tengah. Nah, pada saat penulisan rumusnya, Hah? pada saat penulisan rumusnya gimana? Rumusnya juga beda, Bu. Nah, beda kan? Iya. Itu Iya. numnya 1, yang itu 2. Nah, kenapa bisa beda? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Iya. Fungsinya beda.
udah tahu lah, kok fungsinya beda. Sintaknya ini, kan tadi left sama right sama ya? Iya. Iya, sintaknya sama kan? Iya. Tinggal koma kasih tadi hurufnya di mana, teksnya ya kan? Kemudian yang mau diambil karakternya mana nih kayak gini. Nah kalau B, nah di sini ini adalah teksnya tadi teksnya berapa B? Berapa tadi? B7. B27 ya. Nah di sini ya. Tadi kan kalau yang ini sintaknya kan di right ya. Nah kemudian ajarkan dia sama left ini. Nah sekarang kita cari yang mid sama dengan apa? Mid. Ya. Buka huruf. Buka huruf. Nah sintaknya apa? Teks. Teksnya mana tadi? Ya, B, bisa ya? B27. Kemudian koma. Nah kita mau mulai ambil teksnya itu dari mana? Dari angka keberapa? Ada yang mau tesnya nih? Dari 7. Iya, kemudian berapa karakter yang mau diambil? Berapa karakter yang mau diambil? 5 ya? Tutup kurung. Oke, kita enter. Berarti kita lihat. Nah, yang tadi sampai sini ya. Sampai dengan bit. Kita lihat sini. Kenapa Bu? Kok aku doang Bu? Tadi, nah rumusnya adalah bit. B27 nih, kan ini ya. Nah kita hitung ya. Dari angka 7 ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, angka 7. Berarti angka 7 ini nih yang diambil. M, spasi, A, K, U yang diambil ya. Ada 5 karakter yang diambil. Berarti M spasi aku. Jadi ya, ini 5. 7-nya dari mana tadi? Angka pertama yang akan kita ambil. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, sekarang lihat handphonenya masing-masing. Ya. Nah, kita akan melihat tayangan video ya. Tayangan video ya. Kalian akan lihat dalam YouTube. Buka videonya. Nah, ini Ibu tampilkan videonya ya. Ada kan? Tonton videonya. Mana lihat? Loading ya? Mana videonya? Udah toiletnya? Udah Bu. Nah, kalau up berarti besar. Kalau low berarti kecil. Awal. Oke. Nanti Ibu kasih linknya ya, nanti ditonton di rumah ya. Selanjutnya, nah, buka kuis. Kita bangun dulu. Kita beri tepuk semangat. Tepuk semangat. Zahra, Josefina, siapakah yang akan mendapatkan nilai tertinggi? Sudah terisi semuanya? Apa lagi? Apaan? Ingat lu? Mau? Durasana udah selesai belum? Ayo diisi Durasana. Widya kan itu siapa ya? Oh, iya. Ya. Budi le. Ayo Durasana udah selesai belum? Bisa. Nggak bisa. Ah, jangan Aji.
Tapi bisa. Dan kaki aja biar gue lupa yang kaki. Ah, kamu tuh. Jangan kayak gitu sih. Dia aja yang jalan. Itu dong gue jemput. Gue sekarang lu apa? Dan terus tengah jalan agak baru di motor Tatia dulu masa di. Oke, kita lihat siapa yang jadi juara pertama. Ya, beri tepuk tangan yang bisa. Ya udah Tatia pinjam motor dulu bentar ya. Nanti yang pinjam motornya nanti. Gue nih, itu juga bego tuh. Apa selamat ya? Belum, duduk dulu. Bukan selama Bu. Bukan saya ada di depan. Iya, Iya, ya. Nah, ini adalah saya akan membagikan LKPD untuk kalian. Sekarang buat kelompok dulu. Nah, karena ajarnya sudah mau selesai. Nah, bertiga. Ya. Satu pun bisa mas. Jadi berapa kelompok ada? 5 ya? Iya. 3, 4 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya? Kamu berdua? Bertiga sama? Kamu sama Septian? Ya nih. Kamu berdua? Ya. Kamu berdua bertiga? Dua. Nih. Dua ya. Kamu? Bertiga. Kamu bertiga? Oke. Septian mana Septian? Septian kamu sini kamu sini. Jadi bertiga. Kamu komentarnya kan? Sini bertiga. Kavi, Septian sama Sese. Sini duduk. Kavi, sini Kavi. Bertiga Kavi. Adanya baru di mana? Nah, ini adalah masalah yang akan kalian kerjakan ya. Saya udah share kayaknya ke Widya ya. Ya, untuk itunya udah dikirim Widya. Udah dikirim. Boleh dibuka handphonenya masing-masing. Kamu maju ke depan. Saya mau itu. Nah, ini masalahnya kalian membuat tabel seperti ini ya. Kalau tadi kan angka-angka, sekarang adalah nominal uang ya. Widya tasnya ditaruh dulu dong. Ya, ditaruh dulu. Tenang dikit lagi, 15 menit lagi ya. Pasti udah bawel ya. Sabar ya, dan mamanya suruh tunggu sebentar ya. Dan lihat sini ya. Berarti nanti yang presentasi kelompok siapa nih? Ayo, nanti saya tunjuk ya dari kalian ya. Nah, berarti kalian mengerjakan nih soalnya ya. Anda adalah seorang junior accounting di PT Sejahtera Cahaya Sara Azara. Anda diminta untuk menghitung gaji karyawan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Berarti seperti ini nih gajinya nih, ya. Di handphone kalian sudah ada ya, Ibu share. Nah berarti kalian buat seperti yang tadi. Lihat sini. Oh. Nah, sekarang kalian kerjakan dan diskusikan kepada teman-teman kalian untuk mengerjakan tugas ini yang tadi saya udah kasih. Iya, KPD kamu. Ya, yang tadi mana KPD-nya? Ya, di sini ada tulisan. Nah, kalian tulis di sini ya. Jawabannya. Di bawah sini. Nih, tulis di sininya. Nah, untuk membuat rumus ini apa?
Terus saya kan. Kapan dulu? Yang ini aja deh. Ini aja. Kamu tulis di KTI kamu. Ya, Bu. Ya, tulis di bawah yang paling belakang tuh kan ada tuh lembar kosong. Nah itu kabel-kabelnya diisi ya. Menghitung ini gimana, menghitung ini gimana rumusnya. Nah ya. Semoga dikuatkan. Ya buat ya. Iri. Tapi abang happy. Ada Ini sayang ya. adanya di situ. Contohnya apa di sini? Ya, tulis di situ di bawah sini. Rumus-rumus tabelan ini ya tadi. Menggunakan rumus apa? Jumlah nilai. Nah, 20. Ya, betul. Tadi berapa tuh? Kolomnya, garisnya. Ya, ya. Bawahnya lagi, berarti setelah mencari jumlah nilai, berarti mencari nilai rata-ratanya. Ini sebelahnya nih. Sebelahnya, iya. Sama. Tapi rumusnya beda kan? Kalau mencari rata-rata apa? Apa? Ini bukan sama dengan jangan. Nah, buat itu mana? Ada. Ya. Ini 30. Iya. Dari mana ambilnya? C7 sampai dengan. Iya. Iya. Sekarang kita min. Bawahnya tuh. Ya, rata-rata dulu. Rata-rata untuk ini nilainya. Nilai matematika yang paling bagus. Yang di satu kelas itu yang mana nih? Yang bawah nih.
Sama. Cuma bedanya tadi kan dia kan samping, vertikal. Horizontal, sekarang dia vertikal. Iya. Sama average-nya kalau rata-rata kan? Iya. Iya. C16. C. Seberapa C? C16. 19. Ibu, Iya, tetap. ini jadi begini nih. Iya, udah selesai. Ya, sebentar. Min, Bisa nggak masuk? Apa ya? Seminggu. Nggak tahu. Min itu kan bukan pakai ini, M. Oke ya, berarti kita panggilkan kelompok yang akan presentasi. Teman-temannya boleh dengerin nggak? Udah nggak kondusif nih, udah mau pulang nih pada nih. Ya, tunggu dulu, ini juga udah mau selesai. Ya, betul. Ya, silakan diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan Satu-satu sama deh, aslinya orang main balik juga. tentang rumus-rumus Widya dengerin dulu, temennya lagi presentasi. Ya, tadi apa? Untuk mencari apa? Nih. Nah, untuk mencari jumlah nilai kita bisa menggunakan sama dengan sum dan kurung C7 buka kurung Ya. C7 dibagi C7 tutup kurung. Ya, betul. Lanjut. Untuk mencari Teman-temannya dengerin dulu ya. nilai rata-rata Ya. average sama dengan average Ya. buka kurung C7 dibagi C7 tutup kurung. Ya. Lanjut. Rata-rata nilai matematika. Rata-rata nilai matematika kita bisa menggunakan rumus sama dengan average Ya. buka kurung C7 dibagi sampai dengan C16. Itu bukan dibagi tapi sampai dengan ya, ingetin. Ya, berarti sekarang nilai tinggi. Nilai tertinggi kita bisa menggunakan rumus sama dengan max buka kurung C7 sampai C16. Lihatnya ke teman-teman. Ya, lihatnya ke teman-teman. Lanjut. Untuk nilai terberat kita bisa menggunakan sama dengan Min. min buka kurung C7 sampai C16. Iya. Akhir jumlah data kita menggunakan count sama dengan rumusnya apa tadi? Jumlah data. Ya, belum dikerjain. Jumlah data itu sama dengan count buka kurung C7 sampai dengan C16 tutup kurung enter. Begini dulu ya teman-teman semuanya ya. Sabar ya, saya juga udah pulang. Tunggu sebentar aja ya. Sudah? Oke, berarti yang lainnya sudah paham ngerti? Ada pertanyaan nggak? Satu dulu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari beri tepuk tangan untuk. Silakan duduk. Ya, dikumpulin ya, KBD-nya dikumpulin ya. Silakan dikumpulin dulu ya KBD-nya. Alhamdulillah. Belum menutup dulu doa. Kumpulkan dulu ya KBD-nya. Mana lagi? Udah pada pakai tas, udah mau pulang nih ya. Ya Allah, saya nunggu sampai air saya udah habis. Sabar dong. Ayo berdoa, kira. Tunggu dulu. Dulu saya habis. Saya tadi. Siapa yang mau kumpulin? Kita please. Oke, ada semuanya. Kalau jam terakhir pasti kayak gini. Iya, Bu. Siapa yang
besok berarti saya jamnya jam pagi aja ya. Iya Bu, ya Bu. Oke. Kalau kayak pulang gini pasti pada Ya, siap. Sekarang kita akan refleksi dulu ya. Ya. Di sini saya mau nanya dulu, kalau refleksi itu harus ada dalam pembelajaran ya. Supaya saya bisa tahu apa yang dapat menerima pembelajaran saya dengan baik apa enggak ya. Ya Bu. Bagaimana kesan pembelajaran hari ini? Coba Widya dijawab Widya. Sangat menyenangkan. Ya, berdiri dong. Sangat menyenangkan. Kemudian apa lagi? Mendapat ilmu, mendapat wawasan. Apa manfaatnya? Menambah wawasan. Hah? Iya kan. Kamu bisa menggunakan rumus Rumus dari Excel. Excel ya. Coba Yang pertama dapat ilmu baru. berdiri ya, boleh berdiri? Iya, pintar. Yang pertama dapat ilmu baru, terus Ya, siapa lagi? ya jadi tahu gitu guna-gunanya rumus-rumusnya. Oh, jadi tahu ya fungsi-fungsi dari rumus tersebut ya. Kira-kira kalau saya kasih di minggu depan bisa nggak? Saya kasih soal, kamu kerjakan di minggu depan lagi. Bisa ya, udah paham ya berarti ya. Masing-masing udah pada ngerti ya. Tadi juga udah mengerjakan yang berbeda ya. Oke, berarti pembelajaran ini sudah selesai dan untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang Microsoft PowerPoint ya. Di sini, nah, kalian ada tugasnya membaca buku paket ya yang sudah diberikan. Informatika ada ya buku paketnya ya? Ya. Mengenai Microsoft PowerPoint atau pengolah presentasi. Dibaca karena besok kita akan mempelajari materi tersebut. Oke? Luar biasa ya. Mantap. Oke. Kesimpulannya hari ini apa? Coba bangun. Siapa yang ngomong? Kesimpulannya dengan mempelajari aplikasi pengolahan angka, Ya, maka kita akan lebih kesimpulannya. mudah. Ya? Kita akan lebih mudah dalam membuat laporan berkaitan dengan angka. Terus Ya. dapat menggunakan rumus yang ada maka kita dapat melakukan perhitungan secara otomatis sehingga menghemat waktu dan lebih efisien. Jadi nggak buang-buang waktu lagi ya. Ya. Data sudah terkomputerisasi dan sudah tersimpan di dalam komputer. Jadi nggak manual lagi, nyari-nyari lagi bukunya ya. Ya. Ya, paham sampai sini semuanya? Paham. Terima kasih semuanya. Sama-sama, Ibu. Oke, sebelum kita tutup materi kita ya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kavi, duduk yang benar Kavi. Nah, Kavi ya. Oke. Kita berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelas. Mana ketua kelasnya? Ya, silakan dipimpin doa. Oh, nggak di Berdiri sini. sini. Pimpin doanya. Udah mau pulang soalnya ya. Berdoa, berdoa. Siap. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komputernya dimatikan. Ya. Oke. Pulang langsung ke rumahnya ya. Ya, yang nongkrong di jalanan. Oke, sama-sama. Hati-hati di jalan semuanya. Sepatunya dipakai lagi ya. Waalaikumsalam. Terima kasih.